A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mewujudkan atau mendidik lah ya anak-anak kita agar menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, amin ya robbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan kajian kita di program Tarbiyatul Aulad. Ya, seperti biasa kita merujuk ke satu buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasution, seorang ulama kelahiran Suriah yang meninggal di kota Mekah kalau nggak salah ya. Pada tahun 1987 beliau menulis satu buku yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya, pendidikan anak di dalam Islam. Ada banyak kiat yang beliau share ya kepada kaum muslimin tentang bagaimana mendidik ya anak-anak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Salah satunya adalah ya mengajarkan anak-anak kita adab atau etika ya. Dan pada kali ini saya akan mengangkat satu tema yaitu mengajarkan anak-anak kita etika menjenguk orang sakit. Ya, di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang etika mengucapkan selamat. Ya, maka di episode kali ini kita akan belajar tentang bagaimana ya menjenguk orang-orang sakit ya, yang harus diketahui oleh anak-anak kita. Jadi ini para guru terutama ya penting ya untuk kemudian paham ini, sehingga bisa mengajarkannya kepada anak-anak didik mereka ya di sekolah. Dan kita juga orang tua ya juga harus paham ya etika menjenguk orang sakit untuk kemudian bisa kita contohkan kepada anak-anak kita. Ya, kita mungkin kalau memungkinkan bawa anak ya bawa anak ya, untuk menjenguk orang sakit. Tapi kalau nggak memungkinkan ya nggak usah. Tapi anak tahu mana Papa mau jemput orang sakit, siapa si Anu. Oh, jadi tahu ya. Oh, menjenguk orang sakit itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Ya. Dan memang ya kalau tidak adab, kita tidak tahu etika, ya, bahkan mungkin melanggar etika, itu bahaya. Ya. Yang ada nanti ujung-ujungnya jadi omongan, ya, jadi pertikaian, ya, bahkan bisa jadi diusir gitu ya sama yang sakit itu. Pulang aja sana gitu ya. Masa jenguk orang sakit begini? Nah, itu ada yang mungkin kasusnya begitu ya. Tidak disukai ya hadir lagi ke sini lagi. Ya, alih-alih orang yang datang menjenguk itu membahagiakan orang sakit, yang ada malah nyusahin itu kan. Tidak diharapkan kedatangannya. Nah, jangan sampai terjadi. Makanya kemudian kita harus paham etika ya, menjenguk orang sakit. Nah, ini juga harus kita ajarkan kepada anak kita. Bahkan ya kalau berbicara kenapa menjenguk orang sakit itu penting untuk diajarkan? Karena kan prinsipnya Muslim itu harus peduli dengan Muslim yang lainnya, ya, gitu ya. Kalau dalam di dalam Al-Quran ini kan jelas ya, innamal mu'minuna ikhwah, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kalau dia sakit maka yang namanya saudara ya peduli. Ya, saudara itu artinya kan gambaran bagaimana level kepedulian seseorang. Kita kan biasanya kalau ada saudara kan peduli gitu ya.
Ini adik saya nih, abang saya, ini ibu saya, ini keluar, ini kakak saya, kan begitu ya. Kalau ada apa-apa didahulukan ya, semangat pedulinya. Maka begitu juga Allah tekankan di dalam syariat ya, kepada kita sebagai seorang muslim, kepada muslim yang lainnya. Allah tegaskan di sini innamal mu'minuna ikhwah di dalam surah Al-Mu'minun ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka kita harus saling peduli. Bahkan di ayat yang lain sebutkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya, maka saling membantulah kalian di dalam kebaikan dan takwa. Saling peduli gitu kan. Ayatnya jelas begitu kan. Nah, di dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan ya, ini diriwayatkan dari Bara' ya, bin Azib ya. Dalam hadisnya berbunyi amarana Rasulullah SAW bi'iyadatil marid ya, kami diperintahkan oleh Rasulullah, ini kata Bara' bin Azib ya, untuk menjenguk orang yang sakit. Wattiba'il jenazah ya, dan juga kemudian mengantarkan jenazah ya ke liang lahat ya. Watasmitil atas ya, atau mendoakan orang, dan juga Rasulullah mendoakan orang yang bersin ya. Wa ibra'il qasam ya, dan juga berbuat baik kepada orang yang baik ya. Wa ibraril qasam awil muksim ya. Kemudian wan nasrul zulum ya, dan membantu ya atau menyelamatkan orang yang dijahati atau dizalimi. Wa ijabatid da'i, dan juga memenuhi undangan ya. Wa ifsa'is salam ya, dan juga kemudian menyebarkan salam. Jadi menjenguk orang sakit ya, bahkan disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini ya. Ini hadisnya sahih ya, dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan yang pertama kali. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid ya. Rasulullah telah memerintahkan kami, kata para sahabat, untuk menjenguk orang yang sakit ya. Karena orang yang sakit itu kondisinya lemah dan rapuh ya. Bahkan saking lemah dan rapuhnya bisa dimurtadkan. Banyak ya, ada orang yang pengen sembuh gitu kan, udah berobat ke sana kemarin nggak sembuh, ditawarin sama dukun ya atau sama pemuka agama lain ya, saya bisa menyembuhkan kamu dengan syarat kamu ikut agama saya. Mau, ada yang mau ini ya, ikut murtad. Maka kemudian ya, menjadi kewajiban ya bagi seorang muslim sesuai dengan perintah Rasulullah untuk menjenguk orang yang sakit. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita ditandain ya, dia itu tega ya, kita sakit begini parah ya, nggak jenguk gitu ya. Ini kalau memang sempat gitu, kecuali ya ada uzur ya, lain cerita. Kalau nggak ada uzur ya pergi ya, bi'iyadatil marid ya. Tentu disesuaikan dengan konteks dan keadaan. Kadang-kadang dulu zamannya COVID-19 nggak bisa itu. Pandemi terutama ya, kita menjenguk orang sakit karena juga kita khawatir keselamatan kita. Disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Kalau sakitnya memungkinkan untuk dijenguk ya jenguk ya. Kalau tidak memungkinkan, mungkin karena ada di ICU atau di ruangan steril ya, isolasi dan sebagainya, kita nggak bisa jenguk, ya sudah ya, jenguknya by virtual ya, by WA ya, atau video call. Nggak bisa misalnya ya udah telepon lah ya, video callan atau WA ya, kirimkan doa. Insya Allah itu juga bagian dari menjenguk gitu ya, secara virtual. Sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh kemajuan teknologi. Nah, Imam Bukhari dan Imam Muslim ya di tempat lain meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim khamsun." Ya. Hak seorang muslim atas muslim lain itu ada 5 ya. Raddus salam ya, menjawab salam, wa iyadatul marid ya, dan kemudian menjenguk orang yang sakit, wa tibaul janaiz ya, kemudian mengantarkan jenazah ke liang lahat, wa ijabatud dakwah, dan kemudian memenuhi undangan, wa tasmitul atas ya, dan juga mendoakan orang yang bersin. Nah, itu hak itu ya. Jadi ini harus dipahami oleh anak kita ya. Kenapa sih ya harus jenguk orang yang sakit? Ini perintah dari Rasulullah. Gitu aja ya.
jawaban ke anak-anak kita sehingga dia paham. Nah, apa adabnya? Ya, saya Dr. Abdullah Nasirullah di sini sebutkan ada 9 ya, merangkum ada 9 adab atau etika menjenguk orang sakit yang berdasarkan hadis ya tentunya. Yang pertama ya bersegera menjenguk orang sakit. Nah, ini juga didasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi kalau nggak salah di sini. Idza marido fa'udhu, ya jika ada orang sakit maka segera jenguk. Nah, Rasulullah menegaskan seperti itu. Namun ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa menjenguk orang sakit itu setelah berlalu 3 hari. Ya, jadi enggak serta-merta dapat kabar langsung tengok. Ya, karena bisa jadi ya kondisinya lagi parah gitu kan, lagi pertolongan. Kalau ada jenis-jenis orang sakit kalau kita tengok malah dia nggak punya waktu istirahat. Jadi biarkan dia pulih ya setelah kita dapat kabar dia masuk ke rumah sakit. Biarkanlah ya dia pulih dulu ya setelah 3 hari baru kemudian ya tanya keluarga bisa dijenguk nggak itu. Oh bisa, seneng malah. Oh datang. Oh nggak bisa Pak Bu ya soalnya ini lagi gini nih. Ya udah jangan dijenguk tapi doakan. Ya udah baik kalau gitu kita doakan dari sini. Ya. Dalam satu hadis ya diriwayatkan Ibnu Majah terkait dengan masalah bersegera ini ya. Karena Nabi SAW la ya'udu maridun illa ba'da salas. Nah, ya. Rasulullah tidak menjenguk orang sakit kecuali setelah 3 hari. Ya. Dipastikan 3 hari ya. Yaitu dia fight-nya apa semuanya gitu kan mungkin sudah recovery, sudah tenang. Sudah lewat masa kritis begitu, maka kemudian kita datang dan menjenguk dia. Itu hadisnya jelas ya. Yang kedua adabnya adalah lama dan tidaknya waktu menjenguk tergantung keadaan orang yang sakit. Jadi kita juga harus punya kebijaksanaan di dalam menentukan berapa lama ya kita berada di saat menjenguk orang sakit. Jadi jangan sampai kemudian harusnya dia bisa segera beristirahat karena kita datang ngobrol ngalor ngidul nggak istirahat dia akhirnya capek besoknya tensinya naik. Jadi jangan kemudian berlama-lama juga atau terlalu singkat juga jangan. Kadang-kadang ada juga seorang sakit yang dirawat ya gitu. Dia justru merasa kesepian dan senang kalau kita datang dan ngobrol sama dia. Nah, itu memotivasi dia untuk sehat. Ada yang begitu ya. Saya dulu kan pernah kerja juga ya di rumah sakit di sebuah rumah sakit Islam di bagian bimbingan rohani pasien. Itu kalau lagi ngobrol pasien tuh kadang-kadang ada yang model gitu. Saya sepi Pak di sini sebetulnya ya. Makanya senang kalau ada bapak datang ke sini ngobrol sama saya, nemenin gitu kan. Tukar pikiran. Ada yang begitu ya. Yang kayak gini jangan kita datang nengok sebentar doang, ini sunyi lagi gitu ya. Tentu kita harus punya kebijaksanaan. Ya, lihat kebutuhan ya. Ya, kemudian juga sama ya kalau yang sakitnya perempuan ya kita jangan berdua-duaan lah gitu ya. Ada mahram ya yang menemani. Ini teman kita nih, teman SD kita nih dia lagi sakit ya. Ya bilang saya menunggu ya silakan ya. Kita bawa istri kita juga gitu kan. Jangan sendiri gitu ya. Atau kalau di sana ada suaminya ya baru boleh kita jenguk gitu ya. Ya itu. Di dalam satu hadis ya diriwayatkan dari Bazar, Baihaqi dan juga Imam At-Tabrani dan juga Hakim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ini kata si Dr. Abdullah Nasirullah ya. Zur ghibban tazdad hubban. Ya, besuklah orang yang sakit dengan berselang-seling. Ya, 1 hari menjenguk, 1 hari tidak itu kan atau selang 1 pekan misalnya. Niscaya akan bertambah kecintaan. Hari ini kita tengok ya kemudian 3 hari lagi atau sepekan lagi baru kita tengok lagi. Oh alhamdulillah sudah baikkan sekarang gitu kan. Kondisi sudah ini. Kalau misalnya kondisi melemah ya kita makin kuat doa untuk dia. Maka tazdad hubban ya, maka orang yang sakit atau keluarga orang sakit akan semakin bertambah ya kecintaannya kepada kita. Karena dianggapnya peduli kita ya.
Kemudian adab yang ketiga adalah mendoakan orang yang sakit ketika berkunjung. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, satu ketika Rasulullah menjenguk orang keluarganya yang sedang sakit, beliau kemudian mengusapnya dengan tangan kanan seraya berdoa, Allahumma rabban nasi bil ba'sa isfi anta syafi la syifa illa syifauka wa la yughadiru saqama. Ya. Ini doa ini harus hafal juga tuh ya. Ya, untuk mendoakan orang sakit. Ketika ada yang sakit, pegang bagian perutnya misalnya, kalau memang bisa dipegang ya. Kalau perutnya bekas operasi gini nggak bisa ya. Intinya ada sentuhan ya, mungkin pegang tangannya ya. Atau kalau anak-anak kita pegang dahinya gitu ya, lalu doakan ya. Kalau kita dianggap sebagai orang mulia itu ya, sama pasien senang banget itu. Ya Allah didoain sama bapak ini, bapak itu. Nah, itu juga menjadi motivasi dia supaya sembuh. Ya, bacakan Allahumma rabban nasi bil ba'sa isfi anta syafi la syifa illa syifauka wa la yughadiru saqama bidikal khair ya. Ya innaka ala kulli syai'in qadir misalnya. Ya. Jadi Rasulullah begitu. Ya. Maka orang yang sakit dijenguk Rasulullah senang. Walaupun nggak sembuh misalnya, senang didatangi Rasulullah. Ya. Apalagi doain, itu kan, maka semakin semangat untuk sembuh. Ya. Yang keempat adabnya adalah menganjurkan kepada si sakit untuk meletakkan tangan di atas yang sakit dan berdoa. Ya. Jadi biar cepat sembuh, biar Allah redho dengan kondisi kita. Ayo kita berdoa juga kepada Allah. Gitu ya. Ajarkan. Orang yang sakit ini kemudian berdoa ya. Tadi kan kita doain ya, untuk kesembuhan dia kita taruh, misalnya sakit apa, sakit perut, kita pegang perutnya, sakit apa kepala nih, pegang kepalanya, sakit apa ini bagian dada suka sakit, pegang dadanya. Maka kemudian kita ajarkan juga ya, dianjurkan ya. Untuk kemudian menyuruh ya orang yang sakit itu memegang tangannya di atas yang sakit ya, misalnya bagian kepala sering nyut-nyutan, pegang bagian tangan gitu kan. Lalu apa? Ya, Rasulullah katakan di sini ya, ini satu hadis ya disebutkan, letakkan tanganmu pada anggota badanmu yang sakit, kemudian ucapkanlah bismillah 3 kali, lalu ucapkanlah 7 kali kalimat a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, ini juga doa yang bisa kita ajarkan kepada orang yang sakit. Kalau dulu kan belum ada rumah sakit ya, jadi salah satu obat terkuat itu doa. Kalau sekarang ini orang karena udah banyak treatment ya, sehingga keyakinannya kepada doa nggak sekuat orang dulu gitu. Nah, ini satu kelemahan juga ya. Padahal prinsipnya kalau bagi seorang muslim, fa'idza maritu wa huwa yasfin. Ya, kalau aku sakit yang menyembuhkan itu Allah. Ya, bukan teknologi, bukan kedokteran, bukan dukun, bukan terapi dan sebagainya, tetapi Allah. Itu prinsip akidah. Ya, tetapi prosesnya dijalani, datang ke rumah sakit, ya, datang ke terapis, ya, datang ke tukang urut, patah tulang misalnya, datangin itu kan. Tapi prinsipnya kesembuhan dari Allah. Kemudian kita berdoa kepada Allah, termasuk itu tadi ya, kalau ada yang sakit kita pegangin, bacain doa. Ya. Nah, bagi Allah mudah ya menyembuhkan penyakit apapun itu. Kemudian adab yang kelima, disunnahkan menanyakan keadaan orang sakit kepada keluarganya. Ya. Dalam hal ini Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib keluar dari kamar Rasulullah SAW yang saat itu sedang sakit menjelang wafat beliau. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Abu Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, segala puji bagi Allah, keadaan beliau lebih baik. Ya. Jadi keluarga yang lagi nungguin juga kita ajak ngobrol. Kadang yang lebih stres ya ketika ada orang sakit ya keluarga. Kita tanya datang ya. Sebelum ketemu orang sakit ketemu keluarganya. Ya. Gimana keadaannya? Oh. Gini-gini biar dicerita ya. Kadang-kadang dia juga perlu ya cerita untuk meluahkan beban ya, kepikiran apa semua. Jadi kalau ada orang datang kemudian mau dengerin cerita dia itu jadi pengurangan beban juga. Nah, jadi bagus ya untuk kemudian kita dengarkan cerita dia. Ya, kemudian yang keenam,
Yang menjadi adab ya, ketika menjenguk orang yang sakit, yang harus kita ajarkan kepada anak kita adalah disunahkan ya ketika menjenguk itu duduk di samping kepala si sakit. Ya, ini disunahkan ya, tidak wajib. Kalau emang nggak ada tempat lagi jangan maksa gitu kan, nyari tempat tuh pokoknya di sebelah kepala. Di situ ada anaknya ya, nggak bisa ya. Lihat situasi dan kondisi memungkinkan ya, kalau ada pilihan yang di salah satunya itu ada duduk di sebelah kepalanya orang sakit ya duduk di situ. Kalau nggak mungkin ya di mana saja boleh ya, di dekat kakinya, di dekat lututnya juga boleh. Ya, kalau Rasulullah ya, karena beliau adalah orang yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh siapapun, maka yang lain akan bergeser tuh kalau Rasulullah datang bergeser. Ya. Karena Rasulullah itu lebih penting ya bagi orang yang sakit. Maka Rasulullah akan duduk di sebelah kepalanya orang yang sakit, gitu ya. Ya, di dalam kitab Adabul Mufrad ya, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jika menjenguk orang yang sakit kemudian mengucapkan sebanyak 7 kali dengan doa sebagai doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfika ayyasfiak ya. Saya memohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabb pemilik arsy yang agung untuk menyembuhkanmu. Ini juga doa ya. Jadi ketika ngobrol gitu kan dengan orang sakit atau orang sakit itu pun ngobrol dengan orang lain tuh ya, yang datang juga kita duduk di sebelah dia lalu kemudian kita doakan Allah as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfak. Ini jadi zikir kita ketika menjenguk atau duduk di sebelah orang sakit. Kalau orang Arab kan paham ya, oh dia yang mendoakan saya supaya saya sembuh gitu kan. As'alullahal azim, saya mohon kepada Allah yang Maha Agung ya rabbal arsyil azim ya penguasa aras yang agung ya ayyasfiak, semoga Allah menyembuhkan kamu. Itu kan orang Arab paham, oh dia pengen banget saya sembuh ya. Kalau kita dengar orang tuh qomat kamit ya bunyinya ini berarti dia paham aja dia sedang mendoakan kita. Jadi semakin termotivasi ya, untuk sembuh. Yang ketujuh ya adabnya adalah disunahkan menenangkan si sakit dengan kesembuhan atau umur yang panjang. Motivasi ya, dimotivasi orang yang sakit, jangan ditakut-takutin sakit apa. Ini nih, wah bahaya nih, ini dulu saudara saya cuma 3 hari habis itu out, wah ini nggak boleh ya, cerita begitu. Ya walaupun kita tahu penyakitnya parah, tetap kita motivasi, kita tenangkan dengan harapan-harapan yang baik ya, walaupun semuanya kan kembali kepada Allah. Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza dakhaltum ala maridin ya, faman nafisu lahu fi ajalih ya. Fa inna dzalika la yaruddu syai'an wa yutayyibu nafsah ya. Apabila kalian menjenguk orang yang sakit, hiburlah ia dengan panjang umur. Karena hal itu tidak dapat meringankan penderitaan dan tidak dapat menghibur jiwa. Jadi walaupun ya itu tidak bisa menjamin ya bahwa dia akan sehat, dia panjang umur, tapi itu kata Rasulullah ya, wa yutayyibu nafsah, itu bisa menghibur jiwa. Ya. Jadi paling enggak ya jiwanya terhibur. Oh alhamdulillah kalau gitu ya. Ada orang yang mengharapkan saya tetap sehat ya, saya tetap kembali normal, walaupun nanti ternyata ajalnya datang, enggak masalah, tapi jiwanya terhibur. Jadi pentingnya itu di situ ya, menghibur ya. Insya Allah Pak sakit begini mah ya, cepat sehat. Saya punya saudara tuh, punya teman ya, padahal udah stadium gini, alhamdulillah, tapi karena semangatnya bagus ya, obatnya juga qadarullah tepat ya, sekarang sehat Pak, bisa kerja lagi. Nah, dimotivasi. Walaupun nanti kita nggak tahu ya, setelah itu mungkin Allah punya cerita, punya ketetapan ya, dia wafat ya nggak masalah ya. Kita hibur dia. Kemudian yang ke-8 ya adabnya adalah disunahkan meminta doa kepada si sakit. Nah, ini sunnah ya, bukan satu hal yang wajib juga ya. Kita yang menjenguk ya disunahkan meminta doa kepada si sakit.
Ya, Ibnu Majah dan Ibnu Sunni meriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalta ala maridin ya, famurhu falyad'u lak." Apabila kalian menjenguk orang sakit, mintalah agar ia mendoakan kebaikan untukmu. Fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Ya, karena doanya orang yang sakit itu kata Rasulullah ini seperti doanya malaikat. Ya, walaupun ada yang meriwayatkan hadis ini dhaif ya, tapi saya Dr. Abdullah Nasulan memasukkannya sebagai etika di dalam menjenguk orang yang sakit. Ya, kalau yang sakitnya ulama besar, oh iyalah. Ya, tapi kita nggak tahu juga ya orang ini hatinya bersih seperti apa, kita nggak pernah tahu. Ya, kita harus nuzon saja. Ya. Orang yang sakit ini adalah orang yang Allah ridhoi ya, sedang Allah ampuni dosanya dengan penyakitnya. Nabi Ayub kan sakit ya, padahal Nabi itu, ya. Tapi sakitnya parah. Ya, kita nggak tahu doa orang yang sakit di depan kita ini ya, seperti apa kesucian jiwanya, bisa jadi ya, dia adalah orang yang dekat dengan Allah, ya Allah cintai. Ya. Lalu kita minta juga doa kepada dia, Pak doain saya dong buat kebaikan saya. Dan satu sisi itu memotivasi dia juga. Apa? Oh ternyata masih ada orang yang mengharapkan saya untuk tetap hidup, ya, untuk tetap sehat. Masih ada orang yang mengharapkan kebaikan dari saya. Ya. Insya Allah itu termotivasi ya, dia bisa untuk cepat lebih sehat. Dan yang ke-9, yang terakhir adalah menuntun pengucapan kalimat syahadat ketika dia sudah hampir meninggal ya, atau ketika ajalnya hampir tiba. Ya, ditalkinkan lah ya kalau bahasa orang kita. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lakinu mautakum ila ilaha illallah." Ya, talkinkan orang-orang yang mati di antara kalian ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalau pas kita datang memang lagi sakaratul maut ya, misalnya di rumah, kalau di rumah sakit itu susah ya karena alat udah di mana-mana gitu kan. Udah nggak bisa gitu, kecuali memang kondisinya sudah nggak bisa diselamatkan, hanya menunggu detik terakhir. Biasanya dokter mengizinkan untuk keluarga ya, untuk mengelilinginya, mendoakannya. Nah di momen itulah ya, talkinkan ya, kalimat la ilaha illallah, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak bingung ya. Dan nggak usah maksa, ayo sebut sampai enggak, biarin aja. Jadi yang diperintah Rasulullah itu membacakannya di dekat dia. Ya. Ya, kalau rasanya enggak, kita khawatir dia enggak dengar, di telinga dia. Ya, dengan kalimat yang lembut, la ilaha illallah. Walaupun dia tidak mulutnya menggerak, tidak mengulang, biarkan saja. Jangan dipaksa-paksa, ya, ditabok-tabok. Bang, ngucap, enggak boleh. Ya. Biarkan saja. Betul sampai dia menutup mata, sudah tidak ada tanda kehidupan, barulah kita berhenti. Nah, kalau belum ya terus ya. Ganti-gantian ya, mungkin kalau orang ada yang sakaratul mautnya lama ya, capek itu kan, gantian yang lain. Dan jangan rame-rame ya, abangnya, istrinya, ayolah, bingung ntar tuh yang mati ini gue ngikutin siapa gitu ya. Jadi biarkan satu orang saja, ya, satu orang udah kelihatan jenuh, capek, gantian. Biar saya lagi sekarang Pok, ya, saya yang talkinin dia. Insya Allah itu jadi amal saleh. Ya, kita menghantarkan orang ke gerbang kematian dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu amalnya, pahalanya besar insya Allah. Ya. Ini jadi motivasi kita. Itulah ya sahabat iDream. Ya, oh iya, tambah satu lagi ya, kenapa itu penting? Karena dalam satu hadisnya ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim, Rasulullah SAW meriwayatkan ya, bersabda ya, ini riwayatnya dari Muaz bin Jabal ya, "Man kana akhirahu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Ya, siapa yang kalimat akhir dalam kehidupannya adalah kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ya ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya ya, mentalkinkan dengan kalimat tauhid orang yang sedang sakaratul maut. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur.
Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.